Baik, selamat pagi. Kita akan melakukan praktikum ketiga, yaitu melakukan survei reconnaissance titik kontrol geodesi di Poli Batam ya, atau titik BM. Jadi sebelum pelaksanaan survei untuk pengadaan jaring titik kontrol, ada dua pekerjaan penting yang perlu dilakukan, yaitu reconnaissance atau kaji lapangan gitu ya, atau pengenalan lapangan, pengintaian lapangan, dan juga nanti ada monumentasi. Pekerjaan reconnaissance dimaksudkan untuk mencari lokasi yang terbaik untuk penempatan titik-titik kontrol di lapangan, serta mengumpulkan informasi terkait yang diperlukan nantinya untuk proses monumentasi maupun pengukuran atau pengamatan. Kemudian ada klasifikasi titik dasar teknik atau TDT. Ini diklasifikasikan menurut tingkat kerapatannya. Nah, ini bisa Anda perhatikan gitu ya, bahwa ada TDT order 0, yaitu antar titiknya dengan jarak 500 kilo. Kemudian ada order 1 yang antar titiknya sepanjang 100 kilo, dan order 2 jaraknya 10 kilo. Ada order 3 jaraknya 1-2 kilo, dan terakhir order 4 jaraknya sampai dengan 150 meter. Ini biasanya juga digunakan dalam penentuan titik dalam survei gitu, termasuk di perusahaan swasta ataupun pemerintah ya, atau BPN. Kemudian kita akan bicara formulir ya. Kita akan bicara formulir reconnaissance atau formulir identifikasi objek. Nanti di situ ada pilihan deskripsi yang bisa Anda isikan. Contohnya nomor objek, 3 titik, proyeknya, tanggal, nama surveyor atau anggotanya, nama objek, kabupaten, kelurahan. Dan di situ ada informasi kondisinya di sekitar itu, bagaimana aman atau tidak aman, apa dapat dicapai dengan mobil. Kemudian koordinatnya bisa koordinat geografis dan UTM bisa Anda cantumkan di situ beserta zonanya. Dan untuk obstruksinya, apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian ada diagram aksesibilitas dan diagram lokasi. Nah, ini berikut contoh diagram lokasi. Jadi bagaimana kita menuju ke titik atau rencana titik yang akan kita buat. Nah, jadi di situ itu ada, di lokasi ada terdapat objek apa saja di sekitaran BM, rencana BM-nya gitu ya. Misalkan ada jalan gitu ya, ada trotoar, ada tiang listrik mungkin ya, ada pohon, ada pos security, ada parkiran, ada lapangan. Nanti di sini Anda bisa cantumkan di dalam diagram lokasi. Selanjutnya ada diagram aksesibilitas atau pencapaian ke lokasi. Nanti di sini Anda bisa menuju ke BM3 atau BM5 ini melalui jalan yang mana gitu ya, melalui arah yang mana. Nah, seperti ini bisa Anda gambarkan, dan nanti Anda bisa sekalian buat arahnya menuju titik BM. Kemudian ada diagram obstruksi. Nah, ini gangguan yang ada, misalkan di sebelah kanan ini ada bangunan, ada hutan cemara gitu ya, ada menara tegangan tinggi. Nah, nanti bisa Anda gambarkan di sini. Kalaupun obstruksi yang lebih dekat lagi, ini bisa Anda lihat ada gangguan di sebelah kiri. Ini ada sebuah elevasi, ada sebuah ketinggian gitu ya, dan di sebelah sana mungkin jauh ada gambaran objek-objek yang lainnya.
Nah, kemudian untuk foto lokasi ini biasanya di arah utara, selatan, barat, timur itu ya, itu ada objek apa saja. Nah, ini karena kita butuhkan adalah bagian belakang gitu ya, bagian belakang dari yang foto ya. Di situ ada apa saja. Nah, itu untuk fotonya. Jika memang tidak cukup, nanti bisa Anda lampirkan setelah formulir gitu ya. Kemudian untuk praktikumnya, pertemuan ketiga, nanti Anda tujuannya mampu melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM Batam dan mampu melakukan pengisian formulir reconnaissance dengan benar, mampu melakukan penentuan rencana titik PM baru di areal kampus Batam. Alatnya ada GPS Jarmit, formulir reconnaissance, ada alat tulis dan data board. Kemudian langkah kerjanya, kelompok 1 melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM Batam di PM1 juga PM2 gitu ya, dan Anda isi di dalam formulir. Selanjutnya menentukan lokasi dan survei reconnaissance rencana PM1A. Jadi kita akan membuat PM baru gitu ya, 1A. Ini belum ada titiknya, Anda yang menentukan gitu ya. PM1A syaratnya bisa memandang PM.1. Nah, PM1 dengan kisaran area seperti pada gambar yang sudah saya tandain ini. Jadi di sekitar sini Anda tentukan titik baru, titik 1A, nanti silakan difoto gitu ya. Kemudian kelompok 2 melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM Batam di PM3 dan 4. Selanjutnya menentukan lokasi dan survei reconnaissance rencana PM3A yang bisa memandang PM3. Nah, PM3A di sekitar sini ya, tanda merah sini dengan kisaran area gambar nomor 2. Syaratnya harus bisa memandang atau tanpa gangguan ke arah PM3 di sini. Kemudian kelompok 3 melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM Batam di PM5 sama PM6 dan menentukan lokasi dan survei reconnaissance rencana PM6A. Nah, di sini rencana PM6A. Syaratnya PM6A ini bisa memandang PM6 dengan kisaran area seperti pada gambar 3. Kelompok 4 melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM7 gitu ya, dan juga PM1. Nah, kemudian menentukan lokasi dan survei reconnaissance rencana PM7A yang bisa memandang PM7 dengan kisaran area seperti gambar 4. Nah, ini gambar di sini PM7A yang rencananya Anda buat, PM7 di sebelah sini ya. Syaratnya harus bisa memandang langsung antara 7A dengan PM7. Ini di sampingnya tower Monas gitu ya, atau tower A. Dan kelompok 5 melakukan pengukuran survei reconnaissance titik PM Batam di PM2 dan PM3, dan menentukan lokasi dan survei reconnaissance survei rencana PM.2A. Nah, ini ada PM.2A sekitaran sini ya. Syaratnya harus bisa memandang PM1 atau PM2. Oke, untuk tugasnya buatlah laporan praktikum, dikumpulkan minggu depan gitu ya, dengan format penulisan praktikum. Meliputi ada judul praktikum, tujuan, alat, bahan, langkah kerja, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan cukup satu anggota saja yang upload dengan mencantumkan seluruh anggota kelompok yang ikut praktikum dalam laporan. Oke, sekian untuk briefing. Silakan jika ada pertanyaan.